back Detikers, masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Seperti biasa kita kalau udah masuk jam 4, kita tuh biasanya ngomongin angka-angka yang bikin kita tuh terlihat pintar. Seru banget, Ya suka kan? lagi Kalau angka. Suka banget Suka kan? banget. Apalagi kalau udah yang berseri gitu, wah parah sih. Sangat suka kalau itu. Sebagai perempuan sih sangat suka ya. Ada suaranya nih. Ada suaranya. Ada suaranya nih. Udah ada Mbak Sheryl di sini Detikers. Hai Mbak Sheryl. Halo. Apa kabar? Kabar baik. Welcome back Mbak Sheryl. Mbak Sheryl ini udah seminggu gak ke Detik Sore. Padahal harusnya tiap hari tuh. Iya, Kenapa lagi izin aku. Lagi izin. Habis cuti. Habis cuti. Bagus tuh. Baik. Tapi gak ke Harus- puncak kan? Enggak, itu Gak ke Bandung juga kan? makin pening bukannya Makin healing. pening ya. Kan Bukannya mau healing. ya Momen soalnya. kemarin. Betul. Karena tumpah ya kendaraan Manusia. traffic jamnya. Iya. Parah. Parah sih. Gitu. Iya, Untung iya. kita gak ada yang jadi korban di keramaian kemarin ya di sini ya. Nggak ada Lo kayaknya ya. stay di Jakarta, gue Di juga Jakarta. habis jadi kayak- balik. Cuti. Iya. Lagi gimana Pocut katanya mau nanya-nanya soal Mau banget kasih tahu aku dong kayak yang terupdate nih highlightsnya apa aja sih? Oke. Nah, kita lihat IHSG-nya baru penutupan nih jam Iya. 4.00. Oke. sambil kita update IHSG yang sudah ditutup di jam 4. Boleh, silakan Mas. Di hari ini IHSG ditutupnya di level 7.831. Naik 19 poin atau 0,25%. Wow. Kemarin tuh sepanjang minggu lalu barengan sama Mbak Sandra kita juga ngelihat IHSG kayak All time high terus ya all time high setiap hari. berkali-kali gitu Mbak Sheryl. Termasuk hari ini juga all Hari time high juga lagi. another all time high ya. Betul. Menarik ya. What's happening? Hari ini level tertingginya tuh di level 7.854 ya. Ini semakin mendekati dengan revisi target naik kita nih di akhir tahun. Awalnya kita kita menargetkan IHSG tuh ada di 7.600 untuk di tahun ini. Tapi belum genap akhir tahun 2024 IHSG-nya terus konsisten all time high Ya. dan kita merevisi naik targetnya ke 8.000 untuk akhir tahun ini. Oh, akhir tahun ya, bukan akhir bulan ya. Enggak dong. Mungkin nggak akhir bulan. Soalnya berkali-kali all time high-nya. Iya, kalau akhir bulan rasanya agak berat ya, karena ada sentimennya ramai juga nih di pekan ini dari berbagai bank sentral, baik dari Amerika maupun dari Indonesia sendiri, seperti itu. ECB tuh udah nentuin suku bunganya yang terbaru belum sih, Mbak? ECB kemarin di pekan lalu ya Pekan baru lalu ya? memangkas suku bunga ya. Kalau The Fed, Bank Sentral Amerika diperkirakan di hari Kamis subuh ini nih. Nah, ini juga masih jadi perdebatan di antara pelaku pasar. Perdebatannya apa? Apakah pemangkasannya ini 25 basis point atau 50? Nah, dibandingkan minggu lalu, market semakin optimis kalau pemangkasannya jadi 50 basis point. Ini terefleksikan dari survei di market yang melihat probabilitasnya naik dari yang hanya 40% di pekan lalu menjadi sekarang udah 63% untuk pemangkasan Untuk 50. 50 basis point. Jadi lebih tinggi probabilitas untuk yang 50 daripada 25 sekarang. Betul sekali. Bahkan untuk RDGBI di akhir pekan di pertengahan pekan ini, market juga sebagian sudah semakin banyak nih pelaku pasar ekonom yang melihat potensi pemangkasan BI rate di RDGBI pekan ini sebesar 50 juga? Enggak, 25 basis 25 point. basis point. Tapi kan Mbak kalau misalnya katanya 50 kemarin berarti ekonominya Amerika Serikat tuh hard landing atau Enggak. resesi. Enggak seperti itu. Jadi gimana? Memang ada banyak indikasi ya. Seperti kemarin minggu lalu kan ada data inflasi di Amerika, lalu juga ada data pengangguran seperti itu ya. Tapi dari data-data tersebut disimpulkan kalau sebenarnya The Fed ini bisa loh untuk memangkas tuh sampai 50 basis point seperti itu karena inflasi sudah jauh lebih jinak dibandingkan tahun-tahun lalu. Lalu dari tingkat pengangguran, dari tingkat ketenaga kerjaan ini juga sudah mulai
terdampak signifikan dari suku bunga yang tinggi. Jadi banyak pelaku pasar yang melihat kalau The Fed tuh sebenarnya agak telat dalam memangkas suku bunga. Jadi untuk mengejar keterlambatannya tersebut, suku bunga yang lebih besar, yaitu yang 50 basis point, sebenarnya masuk akal untuk diterapkan seperti itu. Kalau makin besar peluang The Fed pangkas suku bunganya lebih besar, artinya di IHSG sendiri refleksinya akan jadi semakin kuat untuk hijau, atau gimana Mbak? Betul, karena kan dari probabilitas pekan lalu ya, kita lihat ada kenaikan yang signifikan. Probabilitasnya dari 40 ke 63% untuk pemangkasan 50 basis point. Dan kita lihat sepekan ini setiap harinya IHSG-nya tuh konsisten mencetak rekor tertinggi baru seperti itu. Jadi sentimennya positif. Lalu kita lihat juga investor asing terus konsisten setiap hari akumulasi net buy terus ya. Dan jumbo besar-besar dalam satu hari. Sesuai lagi kayak tadi Pocut bilang kalau di mall-mall tuh orang masih pada belanja kan, kayak soalnya daya belinya tinggi banget ya. Masih ada, ternyata ini ngaruh ya? Ngaruh juga seperti itu, meskipun memang ada pergeseran juga ya, ada penurunan tingkat masyarakat kelas menengah ya. Memang soal belanja itu satu hal, kalau dari masyarakat kelas bawah masih oke, tapi menengahnya nih, kelas bawah sama atas tuh masih relatif stabil meskipun suku bunga tinggi seperti itu ya. Karena kelas bawah ada bantuan dari subsidi pemerintah, ada bansos sehingga masih bisa belanja gitu. Kalau kelas menengah tidak ada bansos, sedangkan tekanan suku bunga, kenaikan harga bahan bakar, lalu kemarin ada sempat kenaikan harga beras, itu menggerus income pendapatan bersihnya kelas menengah. Jadi jujur paling ngaruh malah kelas menengah ya? Iya. Karena mayoritas menengah. Seperti itu. Ya. Tapi melihat apa yang terjadi di pasar hari ini dengan kenaikannya sampai 0,25%, padahal sudah berkali-kali all time high, Mbak Sheryl. Apa yang membuat pasar tuh semakin optimis untuk belanja, Mbak? Kalau dari dalam negeri deh, kalau misalnya dari luar mungkin let's say karena ada sentimen pemangkasan bunga The Fed gitu. Dari dalam negeri apa? Bukannya lagi banyak gonjang-ganjing dalam negeri? Oke. Nah, jadi kalau kita cermati, memang investor asing tuh amat sangat bergairah memborong saham-saham kita. Karena di semester 1 kemarin investor asing tuh sempat net sell, justru mereka pergi dari bursa saham kita. Lalu seiring dengan soal The Fed ya, dan valuasi indeks-indeks saham global yang sudah mahal, kalau indeks sudah mahal, valuasinya kan cenderung siap-siap untuk koreksi gitu. Jadi investor global nih mencari sekiranya indeks-indeks saham mana yang masih murah, masih atraktif, masih prospektif juga pastinya. Indonesia termasuk? Ke Indonesia. Kita lihat mulai memasuki semester 2, investor asing berbondong-bondong net buy sampai sekarang akumulasinya sudah sangat besar secara year to date kayak gitu ya. Berapa sih Mbak year to date net buy asing? Ada 30 triliun kalau nggak salah ya. Seperti itu termasuk hitungan yang cukup besar. Iya, itu sangat besar karena waktu di semester 1 justru tuh net sales sekian belas triliun. Jadi udah berbalik. Oh, yang waktu hampir 7.000 ke bawah itu ya? Yang di 6.000-an iya, itu. sempat turun dari 7.000. Betul. Lalu juga kita lihat memang kalau di bursa Amerika sentimen pemangkasan suku bunga tuh udah sangat terprice in. Karena indeks-indeks utamanya seperti Dow Jones, S&P, Nasdaq itu secara year to date naiknya sudah amat signifikan, sudah puluhan persen. Sedangkan IHSG kita, LQ45 kita, indeks-indeks utama di bursa saham Indonesia itu secara year to date masih di bawah 5%. Jadi jauh kan, masih ada ruang kenaikan yang tinggi. Dilihatnya seperti itu
sama investor Wah, global. apalagi kalau sampai BI nurunin Nah, bunga ya. apalagi Makin-makin dong. makin-makin. Makanya makin juga kita optimis kalau IHSG-nya sampai akhir tahun bisa ke 8.000. Nah, kenapa aku bilang pemangkasan suku bunga The Fed itu sudah terprice in di indeks Nasdaq. Contohnya semalam ya. Probabilitas pemangkasan suku bunga meningkat, tapi indeks Nasdaq justru koreksi hampir 1%, ya. Meskipun indeks Dow Jones kembali cetak rekor, tapi penyebabnya kita lihat ini juga ditopang sama saham-saham energi berbasis minyak mentah karena sahamnya harganya rebound seperti itu, ya. Nah, menariknya indeks Nasdaq ini semalam koreksinya paling besar karena ada sentimen juga dari Apple. Dari Apple. Kan baru rilis ya? Baru ini iOS baru ya? iPhone 16. 16 ya benar itu juga. Iya, Ada yang berminat? Bentar aku lihat dulu pinjol mana yang bunganya murah. Biasanya gitu kan si FOMO. Iya lagi. Gimana Apple nih? Nah, si Apple sebenarnya kan suatu hal yang positif ya, dia mengeluarkan produk baru. Bahkan juga untuk yang tech savvy ini pada incar nih, pada penasaran nih seperti apa sih ya, tapi mayoritas melihat fiturnya itu relatif mirip sama generasi sebelumnya. Iya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Peningkatannya nggak drastis ya. Lalu dari segi harga pun sama ya, kurang lebih sama yang sebelumnya. Lalu juga ini menjadi tanda juga dilihat sama investor global ya. Harganya sama, barangnya baru. Apakah ini menunjukkan Apple itu pesimis sama prospek bisnis iPhone-nya di tengah berbagai tantangan ekonomi global? Pesimis tapi dia ngeluncurin produk baru ya justru ya. Nah, harusnya kan kalau meluncurkan produk baru dia optimis dong gitu. Jadi dilihat dari fitur, dari harga kok sama seperti itu. Dan dari situ investor juga melihat, wah kalau seperti itu yang ditawarkan dari sisi fitur dan harga ya berpotensi penjualannya akan lebih rendah dibandingkan penjualan iPhone tahun lalu. Makanya terjadilah aksi jual juga di indeks Nasdaq akibat pelemahan saham Apple semalam sampai 2%. Lalu terpengaruh juga nih Nvidia sebagai produsen chipnya. Itu juga sahamnya terkoreksi cukup signifikan sampai 2% sehari seperti itu. Ya, itu kalau indeks sudah valuasinya sudah mahal, akan muncul berbagai berita-berita negatif yang membuat investor tuh ragu untuk kembali beli. Tapi kan seperti kata Mbak Sheryl selalu, kalau saham tuh lagi anjlok justru di situ saatnya kita masuk beli. Karena biasanya karena harganya jadi lebih murah kan. Betul. Nah, kalau trennya masih bagus. Kalau prospeknya sudah berbalik arah, kita juga harus switch ke sektor lain. Betul. Iya, tapi benar sih. Tapi aku sebagai orang awam ya, aku juga bingung gitu loh kalau misalkan mau menentukan nih kan. Beli yang mana gitu. Soalnya kayak tadi kan, kalau pas turun ini saatnya beli, tapi enggak juga. Jadi harus dilihat dulu juga perusahaannya kayak apa gitu. Jadi apa yang harus dipikirkan sebenarnya? Iya. Intinya. Gitu. Nah, yang paling utama kita harus memang mencermati sentimen yang terhangat apa. Jadi contohnya kayak harga komoditas minyak lagi berbalik arah setelah pekan lalu terkoreksi signifikan. Bahkan sampai ke bawah 70 US dollar per barrel. Ini kan level psikologis harga minyak dunia. Bahkan kalau nggak salah setahun terendah. Ya, level segitu. Nah, kita lihat ada rebound kembali ke atas level 72 US dollar per barrel. Ini bagus untuk saham-saham energi seperti itu. Jadi kita bisa mencermati saham-saham yang terkait energi. Dan kita lihat benar, hari ini sesuai dengan report yang pagi nih, sektor energi menguat 1% lebih, seperti itu. Lalu ya makanya ikuti nonton terus Detik Sore kalau sore. Kalau pagi ikuti market update di YouTube Investasiku. Betul. Jam 8.30 WIB. Terbaik. Iya, emang ada sekalian promo-promonya. Iya, emang jago banget jualan sekarang. Luar biasa, suka banyak belajar dan latihan di Detik Sore. Sama penasaran ini satu Mbak, kan ini kita harganya lagi tinggi-tingginya nih IHSG.
ada nggak sih saham di tengah penguatan ISG hari ini, saham-saham yang masih tergolong murah dan berpotensi untuk bisa jadi sumber cuan di masa depan gitu, walaupun harganya ISG-nya sendiri saat ini sedang di masa puncak gitu, Mbak Sheryl. Oke, nah kalau kita cermati di masa depan, kita lihat setidaknya sampai akhir tahun ini ya, kita lihat akan ada peralihan nih dari saham-saham grup Prayogo yang emiten bahan baku ke sektor-sektor yang sensitif sama suku bunga. Contohnya kayak infrastruktur, telekomunikasi, properti, teknologi. Kita lihat kalau di Amerika kan Nasdaq-nya tergelincir akibat Apple. Kalau di dalam negeri, indeks teknologi yang menjadi unggulan dalam beberapa hari terakhir ini. Seperti itu. Oh iya benar. Wah, tiba-tiba nih kita lihat Goto udah 65 ya. Seminggu dia naiknya dari 53 ke 65 loh. Gokil. Iya, itu juga salah satu yang bisa dicermati dari sektor teknologi ya. Selain Goto ada juga Bukalapak, ada juga Mtek gitu. Memang kita lihat sektor teknologi kita ini agak tertinggal kinerjanya dibandingkan sektor-sektor lain. Kalau sektor bahan baku, energi secara year to date, secara year on year naiknya sudah signifikan. Tapi kalau sektor teknologi bahkan masih koreksi secara year to date maupun year on year. Jadi yang menarik untuk dikoleksi. Betul, tapi memang teknologi ini risikonya agak tinggi ya teman-teman. Karena mayoritas emiten teknologi kita masih pada merugi. Jadi ini cocok untuk trading jangka pendek saja, bukan untuk berlama-lama investasi. Karena dividen juga mereka cenderung nggak bagikan gitu. Biasa kan investor mengincar dua, antara dividen sebagai bunga ataupun capital gain, kenaikan harga sahamnya. Seperti itu. Oh gitu. Aku punya pertanyaan nih, kalau jelang akhir tahun nih, ini kan udah mau akhir-akhir tahun nih. Wih iya lagi. Ya kan, udah mau akhir tahun loh. Masuk Oktober udah kuartal terakhir tuh. Makanya, jadi yang asik buat dikoleksi apa nih Mbak sahamnya? Kira-kira untuk akhir-akhir tahun kayak gini. Oke. Ini judulnya bisa jadi market outlook loh, Mas Edo. Bisa, tipis-tipis aja Mbak Sheryl. Kita akan jelang itu. Tipis-tipis ya. Kita masih mengunggulkan sektor keuangan, lalu kita juga mengunggulkan sektor properti ya. Ini sentimennya dari suku bunga ya. Soal Bank Indonesia ada potensi memangkas suku bunga di kuartal keempat, apalagi ini juga sudah diberikan kode-kode sama Gubernur Bank Indonesia pada RDGBI di bulan lalu. Jadi ini bisa jadi booster untuk sektor-sektor tersebut. Lalu juga kita lihat untuk perang di Timur Tengah ini masih panas ya, masih berlarut-larut. Jadi sektor energi masih akan volatile, khususnya minyak dan batu bara. Itu juga masih menarik seperti itu. Jadi energi, perbankan, sama properti itu termasuk ya Mbak? Betul. Iya. Kalau mau agak spekulasi, teknologi. Teknologi. Ya. Tapi hati-hati jangan. High risk, high return. High risk, high return, benar. High return, betul. Buat yang takut-takut sama duitnya loss gitu, jangan coba-coba ya Mbak Sheryl ya. Kalau yang masih pemula, masih khawatir rugi, kalau profil risikonya ini konservatif, bisa pilih dulu ke obligasi atau ke reksadana. Nanti cuannya baru dibelikan ke saham. Gitu. Nah, lagi. Ini lagi doyan. Nah, kalau jelang pilkada kayak gini, ini kan mau pilkada ya kan, November ya? Betul. Iya kan di November. Ini tuh ngefek nggak? Katanya dunia politik itu ngefek juga kan ke IHSG. Ya nggak, benar nggak? Modal. Atau sebenarnya pilkada nih skupnya kayak kurang gede gitu buat bisa mempengaruhi ini. Nah, ini pilkada juga suatu hal yang seru, yang sangat amat dicermati sama pelaku pasar. Kita tahu di bulan lalu ada demo besar-besaran terkait kebijakan pilkada. Itu sempat membuat IHSG koreksi sangat signifikan dalam satu hari ya, kurang lebih 1% lebih saat itu di hari yang demo besar-besaran itu. Meskipun sampai saat ini rebound. Betul. Ya. Setelah putusan MK dipakai, kayaknya IHSG semakin semangat untuk menuju puncak. Itu dia. Betul.
Nah, jadi kita masih mencermati proses kampanyenya seperti apa, kebijakannya apa. Biasanya yang kebijakannya ini bersinggungan sama emiten tertentu, maka akan membuat emiten tersebut rally harganya gitu. Tapi lagi-lagi resikonya juga besar karena high risk high return gitu. Lalu dari sentimen politik itu juga seringkali terjadi mendadak keputusannya A, lalu ada perubahan nih jadi B. Nah itu bisa membuat harganya tuh dalam sekejap berubah arah seperti itu. Makanya risikonya agak besar, tapi ya potensi profitnya juga besar. Lebih volatil lagi artinya volatil sekali akan fluktuasi harganya seperti itu. Oh gitu, ini menarik banget. Jadi saham-saham apa Mbak yang menarik untuk dikoleksi kalau lagi jelang pilkada kayak gini? Tapi jangan dijawab sekarang, kita jawab nanti di episode selanjutnya aja. Ada lanjutannya ya. Ada lanjutannya. Nanti gengs. Di episode lain, di segmen lain kita bahas tuntas itu saham-saham yang menarik buat dikoleksi ketika masa kampanye pilkada berlangsung. Ya. Gitu aja. Kita cukup hari ini atau Pojot ada mau tanya lagi? Oke, sebenarnya dari tadi ada satu pertanyaan yang ada di otak gue. Tapi ini kayak pertanyaannya penting-penting gak penting. It's okay, di sini semua penting. Oh wow, oke baiklah. Kalau kayak kemarin abis long weekend tuh sebenarnya ngaruh gak sih? Enggak ngaruh. Enggak ngaruh ya kalau misalnya kayak gitu. Yang ngaruh tuh sebenarnya libur-libur apa sih? Biasanya lebih ke sentimen global yang lebih berpengaruh signifikan sama IHSG. Nah, kalau marketnya kemarin libur, biasanya akan membuat kecenderungannya marketnya tuh sepi. Transaksinya, nilai transaksinya gitu. Oh gitu. Jadi tapi kalau kita lihat kali ini fokus market tuh sama potensi pemangkasan suku bunga The Fed, LDGBI, itu jadi booster yang membuat indeks saham kita terus rally dan mengabaikan sentimen libur seperti itu. Makanya hari ini tetap rame, tetap all time high dan relatif rame. Di atas 11,9 triliun ya jumlah transaksi hari ini.